Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamil fida wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa maqdinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anjil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Allahumma salli ala sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk wa ahsahu kitabuk. Ibu dan bapak rahimakumullah, hari ini, hari-hari seperti ini kita memperingati wiladah penuh berkah Sayyidatina Fatimah az-Zahra sallallahu alaiha, putri terkasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Islam dan Al-Quran diwujudkan dalam sosok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh Al-Quran adalah teladan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi menjadi misdaq pengamalan seluruh perintah yang ada di dalam Al-Quran pada manusia. Tidak ada satupun manusia yang mengamalkan seluruh perintah, menjadi perwujudan seluruh amar Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sosok yang jauh dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sampaikan dalam kitab suci, sekali lagi kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita sebut sebagai misdaq pengamalan ketaatan yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wisudawan terbaik dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling awal Sayyidatina Khadijah salamullah alaiha, istri terkasih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyertai baginda Nabi sejak awal. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kalau kita urutkan secara kronologis waktu. Dan yang ketiga adalah Sayyidatina Fatimah az-Zahra sallallahu alaiha. Sejak lahir hingga dibesarkan berada dalam buayan bukan hanya kasih, bukan hanya ilmu, tapi teladan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting kita sampaikan berulang-ulang, karena sebetulnya kaum muslimin dianugerahi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan
Yang keistimewaan ini hadir karena Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Yang pertama, keistimewaan yang pertama, kesini beberapa kali ada anak-anak mahasiswi tanya, mereka punya tugas dari dosennya, lalu tanya mengapa memilih ikut mazhab Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Karena mereka mahasiswi perempuan, saya tanya balik, kalian perempuan satu saat akan anak seorang ayah dan ibu, satu saat akan menjadi istri insyaallah, dan satu saat akan menjadi ibu. Siapa teladan kalian dalam semua itu? Kaum muslimin, kita meyakini Islam sebagai agama yang Allah Ta'ala turunkan dan memberikan pelajaran bagi segala sesuatu. Jadi teladan bagi seorang perempuan sebagai anak yang paling berbakti pada kedua orang tuanya. Siapa teladan anak putri kaum muslimin? Kalau anak-anak perempuan itu mengambil teladannya dari siapa? Siapa kisah yang disampaikan kepada anak-anak kaum muslimin tentang sosok anak putri, sosok anak perempuan yang kisahnya di masa kecil menginspirasi. Dan ini bukan hanya untuk kaum muslimin sebetulnya, tapi adalah warisan untuk dunia, untuk umat manusia seluruhnya. Umat manusia tidak punya teladan seorang anak perempuan, seorang putri yang menjadi rujukan dan pelajaran. Kepada anak-anak putri kita, siapa yang kita kisahkan? Cerita siapa yang kita hadirkan? Kalau yang kisah-kisah fairy tale, ya Cinderella, ceritanya tentang mencoba ukuran sepatu. Jadi kisah inti Cinderella adalah mencari sepatu mana yang cocok dengan pemiliknya. Kisah moral yang bisa dipetik apa? Perjuangan seorang anak yang dizalimi, kurang lebih anak yatim, dan berjuang berhasil mencapai cita-cita. Itu kisah moralnya. Lalu kisah perempuan mana lagi? Dan itu pertanyaan buat kita semua. Kisah perempuan mana lagi yang jadi role model untuk anak-anak kita? Umat Islam tidak akan bisa menjawab tanpa sosok Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Karena semua tokoh perempuan yang ada dalam Islam kita kenal setelah mereka dewasa. Kita kenal setelah mereka memeluk Islam. Kita tahu setelah mereka hadir dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, siapa yang jadi model anak-anak? Ada misalnya Safiyah binti Abdul Muttalib yang bawa pedang untuk berperang, tapi model cerita anak-anaknya sulit kita temukan kecuali pada diri Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Yang kedua, cerita kisah teladan sebagai seorang istri yang sangat berbakti pada suaminya. Mungkin ada beberapa, tetapi tidak kita temukan kesaksian seorang suami di atas pusara istrinya seperti kesaksian Imam Ali alaihi salatu wassalam yang menggambarkan seluruh kehidupan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha. Dan Imam Ali alaihi salatu wassalam di atas pusara Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha ketika mengebumikan jasad suci itu, Imam menyampaikan dengan bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak pernah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha membuat kecewa Imam Ali alaihi wasallam walaupun satu saat. Jadi walaupun satu saat tidak pernah membuat Imam Ali kecewa. Nah, teladan sebagai seorang istri dan teladan sebagai seorang ibu yang membesarkan teladan-teladan suci seperti Imam Hasan alaihissalam, Imam Hussein alaihissalam, Sayyidatina Zainab
alaihassalam, Sayyidah Ummi Kulthum alaihassalatu wassalam. Semuanya teladan itu ada pada Siti Fatimah Zahra sallallahu alaihi. Dan ini sekali lagi bukan hanya khazanah kaum muslimin, dunia umat manusia itu tidak punya teladan untuk perempuan. Dari kecilnya kisahnya ada, dari sebagai istri, sebagai ibu, Allah Ta'ala himpun semuanya pada sosok Sayyidatina Fatimah Zahra sallallahu alaiha. Nah, yang ingin saya bincangkan terkait dengan kalimat dalam sholawat khusus untuk Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidatina Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha. Aku dalam riwayat yang lain itu bentuk tawasul. Tidak ada sholawat, ada bentuk tawasul. Kalau yang bentuk tawasul, Allahumma bihaqqi Sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha. Ya Allah, demi hak Sayyidah Fatimah, ayahnya, suaminya, pasangannya, yaitu Imam Ali alaihissalam, dan putra-putranya, dan rahasia yang kau titipkan padanya. Menarik karena pertama dalam sholawat ini, dalam tawasul ini, nama Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha didahulukan dari ayahnya, dari suaminya, dan dari anak-anaknya. Sholawat ini dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam itu merujuk kepada doa baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi pada ayat tathir. Kita semua tahu ayat tathir itu surat 33 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dan ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa hadisul kisah yang dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam dianjurkan dibaca pada saat-saat penuh kebahagiaan, pada saat-saat penuh berkah. Itu artinya dalam tanda petik, karena kita tidak bisa menisbatkan bahagia kita seperti pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi saat yang paling membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah saat ketika Ahlul Bait alaihi wasallam itu berkumpul dalam satu kisah, berada di bawah naungan satu jubah, satu selimut. Itu saat waktu yang paling membahagiakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau analoginya boleh kita ambil, seorang kakek paling senang, paling bahagia ketika berkumpul bersama anak-anak dan cucu-cucunya, keluarga yang sudah hadir. Nah, hadithul kisah menyimpulkan saat yang paling membahagiakan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, membahagiakan secara lahiriah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang manusia bashar yang sama seperti kita semua, yang punya sukacita dan bahagia berkumpul bersama keluarga, ataupun kebahagiaan secara ruhaniyah ketika seluruh cahaya, manifestasi dari cahaya suci Allah Subhanahu wa taala itu terhimpun dalam satu peristiwa, dalam satu tempat. Jadi hadithul kisah adalah doa yang dianjurkan dibaca pada saat-saat yang membahagiakan. Di hadithul kisah ini asbabun nuzul turunnya ayat Al-Quran. Jadi ketika sudah berkumpul, sejak awal hadis ini dalam mazhab Ahlul Bait diriwayatkan an Fatimah Zahra alaiha salatu wassalam binti Rasulillah. Tokoh utama kisah ini adalah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha yang didatangi baginda Nabi sallallahu alaihi lebih awal, dan kemudian masuklah keluarga suci itu satu demi satu. Ketika sampai pada semuanya sudah terkumpul dalam satu kisah,
Baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma inna haula'i ahlu baiti wa khassati wa hammati lahmuhum lahmi. Kalau kita lihat pada asbabun nuzul ashabul kisah ini, tokoh utamanya Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, tetapi Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha menjadi yang terakhir masuk di dalam kisah itu secara kronologis. Pertama baginda Nabi sallallahu alaihi, yang kedua adalah Imam Hasan alaihissalam, yang ketiga adalah Imam Husain alaihissalam, yang keempat Imam Ali, dan yang kelima Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha yang memohon izin. Ya Rasulullah, ta'adzanu li an akuna ma'akum tahtal kisah. Adab, bahkan semua Imam Hasan, Imam Husain, Imam Ali, Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi untuk bergabung bersama baginda Nabi sallallahu alaihi, menyampaikan izin terlebih dahulu. Ata'adzanu li, apakah engkau izinkan aku? Nah, kadang dalam fikih ada yang disebut dengan izin fuduli. Izin fuduli itu orang tua pasti mengizinkan. Jadi kadang-kadang kita ambil aja ya. Misalnya ada makanan di rumah, kita tidak tahu makanan siapa, kita ambil aja, pasti diizinkan kok. Nah, itu disebut izin fuduli. Ada yang bolehkan, ada yang tidak. Ada yang tetap berhati-hati. Kalau kita belum pasti, ya jangan. Di sekolah itu ya Mas, di Mutahari itu ada meja guru. Di situ sudah tertulis pokoknya apapun makanan yang ada di atas meja ini itu halal untuk dinikmati oleh semua orang. Jadi kalau mau bawa makanan dinikmati, taruh saja di meja itu. Tapi kalau makanannya ada di meja khusus guru A, nah itu jangan. Karena tidak ada izin untuk mengambil yang di situ. Walaupun kadang-kadang pasti orangnya tidak keberatan. Itu disebut dengan izin fuduli. Adab yang diajarkan dalam hadisul kisah ini, kalau kita menduga tidak ada yang keberatan itu untuk baginda Nabi SAW, kemudian cucu beliau bergabung di dalam selimut, senang malah gitu. Kalau pemahaman kita yang sederhana, tapi mereka tetap memohon izin kepada baginda Nabi SAW. Ata'dzanuli, untuk mengambil sesuatu, untuk apapun tetap ata'dzanuli, apakah engkau izinkan aku. Itu adabnya. Nah, yang terakhir kemudian bergabung adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaiha. Setelah Sayyidatina Fatimah bergabung sallallahu alaiha, lalu kita sebut lengkap. Untuk membedakannya dengan sempurna, kita pernah bahas tentang itu. Lengkaplah Ahlul Khumsah yang 5 ini. Lalu baginda Nabi SAW berdoa, Allahumma falamma iktamalna jami'an tahtal kisah, dan setelah kami lengkap, kamil, akhadha abi Rasulullah SAW bi tarafayil kisah wa awma'a biyadihil yumna ilas sama, mengambil kedua tepian selimut, artinya semuanya berada dalam satu bentangan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa umma biyadihil yumna ila sama, lalu mengangkat tangan kanan beliau ke langit dan berdoa, Allahumma inna haula'i ahlu baiti wa khassati wa hammati lahmuhum lahmi wa damuhum dami yu'limuni ma yu'limuhum wa yahzununi ma yahzunuhum, ana harbun liman harabahum wa silmun liman salamahum wa aduwwun liman adahum wa muhibbun liman ahabbahum, innahum minni wa ana minhum, faj'al salawatika wa barakatika wa rahmatika wa ghufranaka wa ridwanaka alayya wa alaihim. Dalam kalimat ini itu ada ungkapan yang sangat luar biasa. Dulu ada kisah, ada orang ingin mengubah dunia tapi ternyata tidak bisa. Kalau gitu saya ubah negeri saya sajalah. Dia berusaha, tidak bisa. Kalau begitu
Ubah daerah kecil lah, dia berusaha tidak bisa. Ubah keluarga, dia berusaha juga tidak bisa. Sampai dia menyadari seharusnya yang saya ubah lebih dahulu adalah diri sendiri. Dengan diri sendiri lalu mengubah keluarga, ada pengaruhnya pada bangsa dan seterusnya melebar. Nah, di sini ini doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi kemudian menisbatkan segala yang ada pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi untuk ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Lahmuhum lahmi, wadamuhum dami, darah mereka darahku. Jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ana harbun liman harabahum, wasilmun liman salamahum, wa aduwwun liman adahum, muhibbun liman ahabbahum, innahum minni wa ana minhum. Mereka dariku dan aku dari mereka. Menunjukkan ketidakterpisahan baginda Nabi sallallahu alaihi dengan ahlul bait, dengan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, Imam Ali, Imam Hasan dan Imam Husain alaihi salatu wassalam. Lalu maka ya Allah, semua yang kau karuniakan kepadaku, salawatmu, barakahmu, rahmatmu, ampunanmu, keridhoanmu, alayya wa alaihim, alayya wa alaihim, bagiku dan bagi mereka. Lalu baginda Nabi berdoa, wa adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira. Jadi ayat tathir turun karena doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalimat itu ada pemisahan. Faj'al salawatika wa barakatika wa rahmataka wa ghufranaka wa ridwanaka alayya wa alaihim, untukku dan untuk mereka. Seakan-akan ada dua kan, walaupun tidak terpisahkan. Tapi dalam doa wa adhiba anhumur rijsa, dalam doanya tidak wa adhiba anni wa anhumur rijsa, dan hilangkan dariku dan dari mereka. Tapi wa adhib anhumur rijsa wa tahhirhum tathira, sehingga kemudian turun ayat tathir. Lalu Allah Subhanahu wa taala di langit menyampaikan pada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril bertanya, siapa yang ada di bawah kisah itu? Ya Rabbi, wa man tahtal kisah hum ahlu baitin nubuwah wa ma'dinur risalah hum. Nah, kemudian disebut kalimat ini yang kemudian menjadi dasar sholawat. Mengapa nama Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi didahulukan? Siapa mereka itu? Hum Fatimatu wa abuha wa ba'aluha wa banuha. Jadi Allah Ta'ala pun tidak menyebut siapa ahlul kisah itu. Yang disebut pertama adalah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Hum Fatimatu wa abuha wa ba'aluha wa banuha. Kita pernah bincangkan ada yang disebut dengan keistimewaan. Jadi keistimewaan itu sesuatu yang unik, khusus, tidak berarti lebih baik. Kalau keistimewaan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi disampaikan, tidak berarti mengatakan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi lebih tinggi, lebih mulia derajatnya dari Rasulullah SAW. Karena pada tataran itu ketinggian, kemuliaan adalah sesuatu yang tidak mengenal perbandingan. Tinggi mulia itu karena ada bandingan, tetapi dalam perjalanan Tuhaniyah justru makin tinggi, makin mulia, makin luas mencakup semua di sekitarnya. Keistimewaan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha yang bahkan baginda Nabi pun tidak memiliki. Orang nanti akan menyebutkan itu melebihkan di atas baginda Nabi. Tapi ini keistimewaan, dan semua ibu dan bapak itu punya keistimewaan. Saya menyebutnya sentuhan khas Tuhan untuk setiap jiwa. Ibu dan bapak itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di seluruh dunia, bahkan dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Apa itu? Wajah seperti kita ini. Itu kan tidak ada yang punya di seluruh dunia kecuali kita. Tidak ada. Dan itu istimewa. Itu istimewa. Tidak ada. Tidak ada satu nabi pun yang punya wajah seperti kita semua. Mirip ya, tapi
persis? Tentu tidak. Bahkan wajah kita sendiri berbeda setiap tahun, setiap bulan dengan sebelumnya. Nah, keistimewaan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha yang bahkan baginda Nabi pun tidak punya, yaitu Sayyidatina Fatimah punya ayah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Kan baginda Nabi ayahnya bukan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tapi ini tidak boleh disebut mengatakan lebih tinggi atau lebih baik. Sayyidah Fatimah punya suami Sayyidul Ausiya, punya suami seorang Amirul Mukminin, punya suami seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidah Fatimah punya para putra seperti Imam Hasan, Imam Husain, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummi Kulsum, Syekh Muhsin dan keturunannya. Nah, ini keistimewaan. Jadi hadisul kisah mengisahkan keistimewaan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa disebut nama yang pertama Fatimatu wa abuha wa ba'luha wa banuha, terkait dengan dalam tanda petik sumber kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa hadis kisah dibaca pada saat-saat bahagia? Karena baginda Nabi berbahagia berkumpul bersama ahlul bait alaihi wassalam, dan sumber penghubungnya ini adalah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi wasallam, sumber kebahagiaan baginda Nabi. Kita sudah tahu gelaran Ummu Abiha, kita sudah tahu kalau mau berangkat berperang baginda Nabi kemanapun terakhir dijumpai adalah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pulang dari satu perjalanan pun yang pertama dijumpai adalah Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di majlis ada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi akan berdiri dan mempersilahkan Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kita mengatakan itu bentuk kecintaan seorang ayah pada anaknya. Tapi baginda Nabi tidak terpisah dari posisi ayah dan Nabi. Apapun yang baginda Nabi lakukan tidak dapat dipisahkan. Ini dimensi seorang ayah saja. Tidak. Posisi Nabi itu melekat dalam tanda petik 24 jam. Jadi tidak ada istirahat dulu jadi Nabi. Sama seperti tidak ada istirahat dulu jadi bapak. Jadi bapak pada anak kan melekat. Kalau ada anak lagi capek, Pak begini, mohon maaf, bapak sedang istirahat jadi bapak. Nanti anaknya giliran diminta sama bapaknya, tolong kamu begini ya, mohon maaf Pak, saya lagi istirahat jadi anak. Jadi tidak nurut sama bapaknya karena lagi istirahat. Nah itu melekat, nggak bisa 24 jam. Maka posisi sebagai ayah dan posisi sebagai nabi itu tidak terpisahkan. Kalau baginda Nabi selalu memuliakan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha, apa ini sebagai ayah, sebagai seorang manusia, itu tidak dapat dipisahkan dari kemuliaan beliau sebagai seorang nabi. Jadi kebahagiaan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha juga adalah kebahagiaan baginda Nabi sebagai nabi. Puncak atau titik simpul kebahagiaan Rasulullah sallallahu alaihi adalah Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha. Karena itu nama itu yang lebih dahulu disebut. Ini buat anak-anak, ada kenikmatan yang diterima oleh orang tua yang mungkin anak-anak tidak iri akan kenikmatan itu, yaitu orang tua itu lebih senang kalau anaknya yang diperhatikan. Orang tua lebih senang kalau anaknya yang didahulukan. Jadi kalau ada apa-apa itu sudah tidak mempertimbangkan dirinya lagi, tapi yang penting anaknya. Itu dimensi orang tua. Ikut bahagia kalau anaknya bahagia. Dulu ada iklan, mungkin anak-anak ingat. Iklan itu cerita seorang ibu lari lah, anaknya kalah atlet, sampai satu saat anaknya menang dan ibunya kalah dalam lomba lari itu. Ada ingat iklan apa? Iklan produk apalah dulu gitu. Tapi iklannya bagus, pesannya bagus. Ibunya berkata, ketika aku kalah justru aku menang. Jadi ketika dia kalah lomba dengan anaknya ini, selama ini anaknya kalah terus, dia menang. Anaknya kan latihan terus, akhirnya satu saat lomba lari anaknya menang, ibunya kalah. Kata ibunya, justru kemenangan terbesarku itu waktu
waktu anaknya menang. Jadi waktu dirinya kalah dari anaknya. Nah itu parents thing, sesuatu yang terkait dengan orang tua. Anak-anak sekarang tidak akan iri, belum sampai pada tahap kenikmatan seperti itu. Tetap saja senang kalau dirinya senang gitu. Kalau dirinya menang. Kadang-kadang orang tua sengaja mengalah dan lain sebagainya. Walhasil, maka penyebutan nama Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi yang pertama kali pun dalam tanda petik membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Allah taala akan mengaruniakan kepadamu hingga engkau ridha. Nah, keridhaan baginda Nabi dalam tanda petik kebahagiaan baginda Nabi sallallahu alaihi adalah dengan ada pada sosok Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Karena itu nama itu pertama kali disebut. Jadi kalau kita bertawasul dengan tawasul Sayyidah Fatimah ini sallallahu alaihi, yang kita tuju bukan hanya Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, yang kita tuju adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatullah Muhsin Karaati satu saat berziarah di Mashhad Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Tapi yang beliau seru itu bukan Imam Ridho, wahai Imam. Tidak, yang beliau seru bukan Imam Ridho alaihi salatu wassalam. Yang beliau seru Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Ketika muridnya selesai ziarah tanya, kita kan di Imam Ridho, tapi kenapa yang dipanggil Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi? Kata Ayatullah Karaati, karena kalau aku panggil ibunya, putranya pasti datang. Kalau yang dipanggil itu ibundanya, putranya pasti ikut gitu. Tawasul pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi. Bihaqqi Fatimah didahulukan. Wa abiha wa ba'liha wa baniha. Nah, ayat yang lain yang pernah kita bahas sebelumnya ini terkait dengan wasirril mustauda'i fiha. Bukankah dalam kalimat tawasul dan sholawat itu tawasul Allahumma bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha, yang disebut bani sudah mencakup keturunan. Salam salawat ya Allah demi hak Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi, ayahandanya, suaminya, pasangannya, dan putra-putranya dan keturunannya. Wasirril mustauda'i fiha, dan rahasia yang kau titipkan padanya. Nah, sebagian itu menafsirkan rahasia itu adalah Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif. Sirril mustauda'i fiha, rahasia yang dititipkan pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam, Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif. Tapi bukankah Imam Zaman masuk ke dalam wabaniha, masuk ke dalam keturunan-keturunannya? Lalu apa yang dimaksudkan rahasia itu? Namanya juga rahasia. Jadi kalau diketahui ya bukan rahasia lagi. Nanti ada yang tanya apa itu rahasianya? Ya tidak ada yang tahu, karena hanya dititipkan pada Sayyidatina Fatimah sallallahu wasirril mustauda'i fiha. Kita hanya bisa menduga-duga. Antara lain misalnya, tapi ini khas mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam, dan ada kaitannya dengan apa yang dituduhkan kepada mazhab Ahlul Bait yang disebut katanya punya Al-Quran yang berbeda. Mereka punya Al-Quran lain namanya Mushaf Fatimah gitu. Tapi diminta menunjukkan, sampai sekarang tidak pernah ketemu. Katanya Mushaf Fatimah ini adanya pada Imam Zaman ajallahu taala farajahu syarif dan seterusnya. Pertama, kalau mushaf yang dimaksud tulisan tangan boleh jadi. Al-Qur'annya tetap sama, tapi mushaf itu tulisan tangan. Almarhum Pak Haji Tartam, sesepuh di warga dan masjid ini, rumahnya di belakang. Seumur hidup beliau setelah pensiun itu beliau menulis Al-Quran dengan tangan beliau sendiri. Pulang berkebun itu, pulang ke rumah nulis, dan matanya masih tajam pada usia 80-an itu. Beliau menulis semua khat itu. Beliau punya mushaf yang diwariskan kepada anak cucunya. Jadi ngajinya itu sambil nulis, sehari sehalaman atau 2 halaman, memindahkan Al-Quran ke
mushaf. Itu disebut mushaf. Nanti mau disebut itu keturunan Pak Haji Tartam punya Al-Quran yang berbeda, yang disebut mushaf. Itu tulisan tangan, bukan berarti Al-Qurannya beda. Ya beda, karena yang ini ditulis tangan, yang itu cetak. Pasti ada perbedaan bentuk. Nah, di antara riwayat tentang mushaf Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi yang dimaksud selain Al-Quran yang ditulis tangan oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi, juga adalah berita-berita langit yang Allah Ta'ala perlihatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Itulah mengapa baginda Nabi bisa menyampaikan tanda-tanda akhir zaman dan seterusnya. Dan itu diperlihatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi, kemudian baginda Nabi sampaikan pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha. Jadi Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha mengetahui dari baginda Nabi yang Allah Ta'ala perlihatkan peristiwa-peristiwa besar itu baginda Nabi. Kemudian baginda Nabi sampaikan kepada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, dititipkan pada beliau. Apa yang dititipkannya? Rahasia. Wasirril mustauda'i fiha. Tetapi tentu yang dititipkan sesuatu yang sangat besar. Kita pernah bahas dalam tafsir surat Al-Muzammil ketika Allah SWT berfirman, baginda Nabi itu salat malam setiap malam, qumil laila, kemudian membaca Al-Quran setiap malam, warattilil Qur'ana tartila. Tartil bukan membaca dengan nada yang biasa kita sebut tartil. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wasallam, tartil adalah kalau kau sampai pada ayat surga, kau seperti kau berada di dalamnya. Kalau kau sampai pada ayat seperti neraka, kau melihat yang terjadi dalam itu tartil. Dan tidak ada di antara kita yang bisa mengamalkannya, karena itu perintahnya pada baginda Nabi, tartil. Bagi kita ayat terakhir ujung Al-Muzammil, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Quran, itu diulang 2 kali. Jadi tartilnya untuk baginda Nabi. Baginda Nabi sudah sholat setiap malam, sholat malam tiap malam, membaca Al-Quran tiap malam, tartil. Disebutnya juga Al-Quran seluruhnya, bukan hanya bagian dari Al-Quran. Untuk apa? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepadamu qaul, ucapan yang sangat berat. Dan itu menarik karena kita jarang bertanya apa ucapan yang sangat berat itu. Padahal untuk itu baginda Nabi sholat tiap malam, baginda Nabi tartil Al-Quran tiap malam untuk menerima qaulan thaqila. Nah, orang tidak bisa mengatakan untuk menerima wahyu. Mengapa? Karena wahyu sudah disebut dalam ayat sebelumnya, yaitu Al-Quran. Warattilil Qur'ana, tartillah membaca Al-Quran. Untuk apa? Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Jadi qaulan thaqila diterima baginda Nabi, amanah itu diterima baginda Nabi dengan sholat setiap malam, dengan tartil Al-Quran setiap malam sejak awal kenabian. Apa itu qaulan thaqila? Rahasia. Wasirril mustauda'i fiha, yang kemudian baginda Nabi amanatkan kepada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra sallallahu alaihi. Rangkaian peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, dan kita meminta dengan seluruh perjalanan, karena setiap peristiwa besar itu manifestasi dari kekuasaan Allah SWT, disebut dengan ayyamullah, hari-hari Allah. Dalam khutbah Jumat, Sayyidina Khamenei hafizahullah beliau menyebut gugurnya Jenderal Qasim Sulaimani dan peristiwa yang kemudian mengikutinya disebut sebagai min ayyamillah, di antara hari-hari Allah. Terakhir, karena kita akan membaca hadis kisah insyaallah ya. Kita doakan juga semua guru-guru kita almarhumin, di antara mereka bihaqqi Sayyidatina Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha, insyaallah dalam keberkahan doa hadisul kisah nanti. Kita pernah bahas ada ayat, kalau ditanya lagi mengapa ikut mazhab Ahlul Bait, dari jawaban yang pertama ada Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, sosok yang
mencakup semua teladan bagi seorang perempuan, anak, putri, kemudian istri, lalu ibu yang paling berbakti kepada anak-anaknya. Kita pernah bahas dalam Al-Quran ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Tuhan kami, aku titipkan keturunanku ini di lembah yang kering di dekat rumahmu yang dimuliakan. Surat Ibrahim surat 14 ayat 37. Menariknya adalah karena Nabi Ibrahim itu punya dua silsilah keturunan. Satu Nabi Ismail alaihissalam, satu lagi Nabi Ishak alaihissalam. Keturunan Nabi Ishak pun itu tinggal di dekat rumah Tuhan, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Yahya sampai Nabi Isa alaihissalam. Keturunan Nabi Ibrahim. Tapi yang Nabi Ibrahim titipkan di sini bukan keturunan dari sisi Nabi Ishak, karena inda baitikal muharramnya itu biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tetumbuhan, tidak ada pohon-pohonan. Sedangkan Baitul Maqdis Palestina itu makmur, subur. Dan dari situ ada rangkaian para nabi. Tapi yang dititipkan Nabi Ibrahim bukan keturunan Nabi Ibrahim dari Nabi Ishak, melainkan dari keturunan yang ditinggalkan di lembah Bakkah yang kering dekat rumahmu yang dimuliakan. Rabbana liyuqimus sholata, supaya mereka menegakkan sholat. Nanti kita bahas di waktu yang lain tentang iqamatus sholat ini. Kemudian karena ini ada kaitannya dengan huruf fa, faja'al. Jadi faj'alnya itu maka jadikanlah. Kalau dia pakai fa, diataf pada kalimat sebelumnya. Jadi faj'alnya itu hadir karena dua. Satu, hadirnya keturunan Nabi Ibrahim di lembah kering itu, dan yang kedua karena mereka menegakkan sholat. Liyuqimus sholata, karunia Allah Ta'ala untuk Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim titipkan keturunannya di lembah kering itu, lalu berdoa, faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati manusia dipenuhi cinta pada mereka. Al-Quran dan bahasa Arab punya keunikan, mereka itu bentuk jamak minimal 3. Dilalah kersaning Allahnya dari Nabi Ismail sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi, tidak ada yang kita sebut dalam 25 Nabi dan Rasul itu. Sehingga kalau yang dimaksud ini adalah hanya Nabi Ismail dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi, maka ayat Al-Qur'annya tidak tepat. Mestinya kan faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihima. Al-Quran dan bahasa Arab turun dengan kekhasan punya kata ganti yang 2. Justru ini ilaihim, untuk mereka. Ada Nabi Ismail, ada baginda Nabi, lalu siapa lagi? Ayat ini tidak akan terwujud, cinta ini tidak akan terwujud, iqamatus sholat ini tidak akan terwujud tanpa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Sayyidah Fatimah salamullah yang menjadi perwujudan dari doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang menyambungkan silsilah kenabian sampai pada silsilah teladan suci setelah baginda Nabi sallallahu alaihi, yang hati manusia dipenuhi cinta pada mereka. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, punya hawa untuk mereka. Kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia tidak perhatikan bahasa kita sendiri juga. Kemarin itu saya ada acara Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha, majelisnya itu ada orang-orang berbahasa Arab. Ya, saya ceritakan tentang ini, perbedaan antara ilaihim dan kalau 2 mestinya ilaihima gitu. Itu kekhasan yang hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Dan ini terwujud pada Sayyidah Fatimah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak tersirat
dalam ayat ini karena dia sir, dan ayat-ayat Al-Quran mengandung sir yang di dalamnya ada kemuliaan Sayyidatina Fatimah salamullah alaiha. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.